أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jamaah sekalian, sebelum kita baca kitab, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah satu kali lagi, sehubungan dengan kasih kurang sehatnya salah seorang orang tua kita, yaitu Ibu Hajjah Lailah binti Haji Abdullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengembalikan kesehatannya kembali, diberikan afiah seperti sedia kala, sehingga dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Bihadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa la tajibuz zakatu illa fil mawashi wan nabati. Dan tidak wajib mengeluarkan zakat illa fil mawashi, kecuali pada binatang-binatang ternak. Sekarang kita mengetahui apa-apa saja yang menjadi kewajiban dari harta yang dizakatkan. Sebab enggak semua harta itu wajib dikeluarin zakat. Syariat mengatur hanya beberapa harta saja yang apabila sudah masuk nisabnya dan terhitung haulnya, itu wajib dizakati. Harta-harta inilah yang harus kita ketahui. Selainnya itu tidak ada kewajiban zakat. Yang pertama, wajib dikeluarkan zakat pada binatang-binatang ternak. Nanti binatang ternaknya apa saja dibahas pada bab yang khusus. Harus berapa dulu binatangnya, nanti baru keluar nisabnya. Nah, itu nanti pada pembahasannya yang khusus. Sekarang kita tahu harta apa saja itu yang menjadi kewajiban untuk dizakati. Wan nabati, dan yang kedua adalah tumbuhan-tumbuhan. Begitupun tumbuhan-tumbuhannya, enggak semua tumbuhan wajib dizakati. Nah, kita punya perkebunan, di situ banyak sekali tumbuhan. Ada yang ada yang sayuran, ada yang buah-buahan. Mana tuh tumbuhan-tumbuhan yang wajib dizakati? Nah, nanti ada babnya secara khusus. Begitupun pembahasan nisabnya, berapa kilo baru bisa dizakatin. Sehingga kita tahu itu tumbuhan yang khusus, kalau sudah sampai nisab baru ada kewajiban zakat.
Wazahabi yang ketiga pada harta emas. Begitupun emas, nanti ada pembahasannya berapa gram sampainya baru keluar zakat. Emasnya emas yang bagaimana, cara ngeluarinnya seperti apa, itu ada pembahasannya. Wal fiddati, dan yang keempat pada perak. Wa urudit tijarati, dan pada harta-harta dagangan. Nanti harta dagangannya yang seperti apa, lalu bagaimana penetapan mulai dikeluarkannya, ada pada pembahasan zakat harta dagangan. Wa ma yujadu minal ma'dini wal rikazi, dan yang keenam juga ketujuh pada harta yang ditemukan minal ma'dini dari pertambangan, wal rikazi, dan harta rikaz. Rikaz itu harta terpendam peninggalan orang-orang kafir. Ada berapa itu nanti nisabnya. Nah, itu semuanya diatur pada pembahasannya sendiri-sendiri. Jadi kita tahu hanya harta-harta ini saja yang ada kewajiban zakat, selebihnya nggak ada. Nah, untuk itu kita perhatikan, kalau memang ada salah satu di antara harta-harta itu kita punya, sudah sampai nisabnya, sudah haulnya 1 tahunnya, nah, harus kita keluarkan dari bagian zakatnya. Wa tajibuz zakatu fi ainil mali, lalu wajib mengeluarkan zakat pada harta benda yang dizakati. Lakin akan tetapi lau akhraja min ghairihi, jikalau ia mengeluarkan dari selain harta benda itu, jaza, maka diperbolehkan. Hukum asalnya ketika kita ingin mengeluarkan zakat, ya harus dari ainul mal, harta benda yang dizakati itu. Hukum asal. Umpama kita punya emas, kan kemarin dikatakan nisabnya kurang lebih 85 gram, maka yang harus kita zakati 2,5% dari emas. Kasihnya emas, itu hukum asalnya. Tapi syariat memperbolehkan kalau ia mengeluarkan selain emas, ya dikonversi jadi duit dah. Umpama 85 gram kurang lebih sekarang berapa duit? 170 jutaan. Nah, 2,5%-nya berapa? Nah, keluarin jadi duit, syariat boleh. Saya mau bayarnya 2,5% pakai emas, dia lebih bagus. Orang terimanya girang juga, baru tumben ada yang buat emas nih. Nanti girang. Tapi kalau mau dikonversi pakai duit, disilahkan. Nah, sebab syariat memperbolehkan. Kalau dia pengen bayar dengan ainul mal, harta yang dizakatin itu, silahkan. Dia punya kambing, nanti ada nisabnya itu, berapa kambing harus keluar zakat. Dia mau keluarin kambing-kambingnya juga, nggak apa-apa. Saya nggak mau ngeluarin kambing dah, saya pengen konversi ke duit aja. Berapa duit nih? Umpama setiap berapa kambing ada yang dizakati. Umpama 1 kambing, 2 kambing, itu duitnya berapa tuh? Nah, saya keluarin duit aja, jangan pakai kambingnya, boleh juga. Nah, jadi kalau ditanya hukum asal, ya pada harta benda yang dizakati, ainul mal. Namun kalau dia pengen konversi atau keluarkan dengan harta yang lain yang nilainya sama saat itu, juga diperbolehkan. Fabi mujarradi hawalanil hauli, maka dengan genapnya zakat masa 1 tahun, sudah sampai haulnya, yamlikul fuqara'u minal mali, secara otomatis orang-orang fakir memiliki dari harta tersebut qadrul fardi, sesuai yang wajib dikeluarkan. Jadi terhitung sudah genap 1 tahun, tentunya dengan nisabnya juga sudah sesuai. Di situ udah ada kepemilikan orang fakir dari harta yang wajib dikeluarkan, udah otomatis tuh. Dia punya emas 85 gram, berapa nih dikonversi sekarang? Kurang lebih 170 jutaan.
itu 2,5% udah otomatis punya orang fakir tuh. Nah, artinya kita nggak boleh nyimpen lama-lama orang punya orang. Antar aja dah minggu depan, antar aja bulan depan, kalau masih ada minggu depan. Kalau kagak, nah, sebab itu kita nyimpen punya orang itu, megang hak orang. Nah, kalau sudah sampai nisab dan haulnya, maka bagian zakat tersebut wajib dikeluarkan. Kalau tidak ada halangan ya alal faur, dengan cepat, karena ditakutkan nanti ada hal-hal yang menjadikan ia tidak bisa mengeluarkan kadar yang wajib dizakati tadi. Hatta lau malaka mi'atai dirhamin faqat, sehingga jikalau ia memiliki ukuran 200 dirham saja, 200 dirham ukuran satu nisab perak. Walam yuzakkiha ahwalan, namun ia belum mengeluarkan zakatnya itu ahwalan selama beberapa haul, selama bertahun-tahun kagak dikeluarin. Lazimahuz zakatu lisanatil ula faqat, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya pada tahun yang pertama saja, sebab tahun-tahun berikutnya itu hartanya tidak mencapai nisab lagi. Dia megang nih 200 dirham, katakanlah kalau kita jadikan ke emas tadi 85 gram, ini bertahun-tahun nih kagak dikeluarin. Gimana itu saya bayar zakatnya? Apakah selama 5 tahun yang saya belum keluarin? Nah, enggak. Kalau memang yang kamu pegang segitu aja, ukuran nisabnya di perak 200 dirham, di emas 85 gram, maka yang wajib dizakati buat tahun pertama. Kenapa? Karena kalau asalnya kamu zakatin tuh di tahun pertama, seandainya lu keluarin, itu tahun-tahun setelahnya udah nggak sampai nisab lagi. Sayang aja ditahan terus, ya, seakan-akan masih megang nisabnya. Coba kalau tahun pertama kamu keluarin, itu tahun kedua tiga udah ngambil nisab lagi tuh, ya udah berkurang. Sementara kan minimalnya harus sampai nisab. Jadi kalau ditahan bertahun-tahun belum dikeluarin, nah itu yang diwajibkan buat tahun pertamanya doang. Nah, saya mau keluarin buat tahun kedua tiga, silahkan aja kalau pengen. Nah, cuman secara kewajiban buat tahun pertama saja. Jadi ukuran zakat ini gak usah kita mempersulit. Nah, kita punya tabungan ini kira-kira sekarang nih udah sampai nisab belum ya? Nah, kalau belum bagaimana ya? Kalau sudah, saya kemarin belum bayar dong. Ya kita patenin aja udah. Oh sekarang ini udah nisab nih, berarti nanti kita hitung setahun ke depan. Kalau memang tahun ke depan harga emas tahun itu sesuai dengan emas atau tabungan kita, dikeluarin tahun depan. Nah, saat itu kita keluarin. Adapun yang kita belum ketahui, kita belum pastikan apakah sudah keluar atau belum, ya udah lewati. Nah, yang penting kita sudah sadar, yang demikian wajib dikeluarkan zakatnya. Jangan dipuyeng nentuin nih udah sampainya kapan ya puyengnya doang dikeluarin kagak. Tetapin aja udah, patenin setiap bulan Ramadan, umpama Ramadan pas tuh ya momentumnya kan zakat fitrah, hitung dah tuh, print-printin umpama kalau dia emang punya tabungan. Nih gimana nih tahun sekarang nih ya, Ramadan sekarang harga emas berapa nih? Udah belum tuh tabungannya 85 gram kurang lebih emas. Kalau udah keluarin 2,5%. Ya, jangan lihat nih mulainya dari kapan ya udah anggap sudah setahun. Kalau dia nggak yakin, kayaknya baru sebulan kemarin nih adanya, ya udah patenin buat Ramadan tahun yang akan datang. Begitu aja. Nah, sehingga gampang. Kalau emang dia belum yakin dan nah ini kayaknya baru beberapa bulan kayak sampai 1 haul, ya udah, berarti itu dari situ tuh. Ya, mudah-mudahan dengan niat begitu tambah banyak. Adapun di pertengahan jalan ini berkurang, ya berarti memang belum kewajiban, terulang lagi. Walau talifa maluhu kulluhu, dan jikalau seluruh hartanya hilang ba'dal hauli, setelah mencapai haul, setelah 1 tahun hilang semuanya. Wa qabla tamakkuni, dan sebelum tamakkun, sebelum dia memungkinkan minal ikhraji, dari mengeluarkan zakat.
saqaqatiz zakatu, maka gugurlah kewajiban zakatnya. Umpama sudah sampai 1 tahun, namun ini mau dikeluarin tapi belum memungkinkan. Bagaimana tuh gambarannya belum memungkinkan? Duitnya belum kelihatan, atau yang mau dizakati apa emas atau tadi harta-harta yang lain belum kelihatan. Ada sih ada, milik kita, cuman belum yahtur zalikal mal, belum kelihatan. Atau udah kelihatan cuman mustahiknya yang belum ada, itu namanya qabla tamakkun. Dia bisa sudah sesuai syarat haul dan nisabnya, tapi ada teknis-teknis yang masih belum bisa untuk dicapai. Ini mustahiknya bagaimana nih, siapa nih? Nah, kan harus kita cari-cari dulu, nggak sembarangan. Kalau sedekah sih atau hadiah ke siapa aja boleh. Zakat kan punya tasarrufnya, punya mustahiknya. Nah, tapi ketika dia ingin menghadirkan harta atau mencari mustahik itu, hartanya hilang semuanya, seluruhnya. Saat itu zakatnya gugur, udah gak wajib lagi. Apa yang mau dikeluarin, orang udah hilang semuanya, udah gak ada. Wa in talifa ba'duhu, namun apabila hilang sebagian hartanya, ba'dal haul wa qabla tamakkun minal ikhraj, itu takdirnya. Setelah sudah sampai 1 tahun, sebelum memungkinkan dari mengeluarkan zakat, sebagian hartanya hilang. Bihaitsu naqasa 'anil nisabi, di mana berkurang dari jumlah nisabnya. Lazimahu biqistil baqi, maka wajib mengeluarkan zakat harta yang tersisa. Wasaqaqa biqistit talifi, dan gugur dengan ukuran kewajiban zakat harta yang hilang. Umpama udah sampai 1 tahun nih, udah haul, namun belum memungkinkan untuk mengeluarkan zakat, sebagian hartanya itu hilang. Harusnya kan nisabnya umpama nih kalau emas 180 juta dah umpama. Nisabnya udah dari Ramadan kemarin sampai Ramadan ini, alhamdulillah masih ada nih 180 juta, bahkan lebih tabungannya itu. Cuman teknis-teknis masih banyak yang harus diurusin, siapa yang mustahiknya segala macam. Lagi ngurus begitu, sebagian hartanya hilang. Taruh dah tadi 180, hilang 80 jadi 100 juta. Maka yang dikeluarin dari 100 jutanya aja. Kalau sebagiannya hilang, persentase yang dikeluarin dari yang masih ada. Jadi jangan dihitung 180 juta semua, ini 2,5% dari 180 juta berapa ya? Bahkan 80-nya kagak ada, hilang sebagiannya. Hitung dari 100-nya itu. Nah, itu yang dikatakan lazimahu biqistil baqi. Lazim, wajib bagi dia mengeluarkan zakat harta al-baqi, yang tersisa, yang belum hilang. Syariat enak, yang kagak ada jangan dihitung, yang ada hitung, gitu aja udah. Sebab tadinya udah sampai nih 180, pas pengen dikeluarin hilang. Hilang emang dipakai, kita gak ngerti dah tuh. Bagaimana cara ngeluarinnya nih? Padahal udah sampai haul dan nisabnya tadi, yang ada berapa itu? Itu yang dikeluarin. Kan 100 belum nisab, kan tadinya ada, udah 1 haul dan nisab begitu. Ini diakalin lagi dan ini udah 100 belum dah nih kejadian nih. Karena kan tadi udah sampai, udah setahun udah sampai nisabnya. Jadi yang tersisa, itu yang dihitung. Wa in talifa maluhu kulluhu, dan apabila hilang seluruh hartanya, au ba'duhu, atau sebagian, ba'dal hauli, setelah haul, wa tamakkuni ay wa ba'dat tamakkun. Beda itu, kalau di atas qabla tamakkun, sebelum memungkinkan. Sekarang haul udah, memungkinkan udah, semuanya udah rapi, tinggal ngasih doang. Yang mustahiknya ada, hartanya udah ada di depan dia nih, tinggal ngasih doang, hilang sebagian atau seluruh hartanya. Lazimahu zakatul baqi wa talifi, maka lazim bagi dia mengeluarkan zakat harta yang tersisa dan harta yang hilang. Kalau memang hilangnya setengah, hitungnya tetap 1 tuh tadi. Sebab apa? Sebab udah ba'da tamakkun. Kalau tadi qabla tamakkun, sekarang udah rapi semuanya. Terus bagaimana? Dihitung dari 180, berapa itu?
Nah, otomatis kan lebih gede jadinya, meskipun dari 100 juta, tapi kalau hitungannya dari 180, ya makin gede yang dikeluarin. Ini kalau hilang semuanya bagaimana tuh? Nah, kalau hilang semuanya, nanti pertama dilihat, kalau memang ada kemungkinan balik lagi, ya semuanya. Ini kalau tidak ada, udah tidak ada kewajiban, sebab memang tidak ada yang bisa dikeluarin. Nah, itu kecerobohan dia, kecerobohan orang yang memegang milik orang lain. Maka tadi dikatakan, ketika satu harta sudah 1 haul, 1 tahun, dan sampai pada nisab itu sudah ada punya orang tuh, ya, buru-buru untuk dipisahin, dikeluarin. Kalau memang belum dipisahin, belum dikeluarin lalu hilang, nah itu kecerobohan dia. Nanti hitungnya dari jumlah yang tadi ditetapkan sesuai dengan nisabnya. Walau zala milkuhu fil hauli, dan apabila hilang milkuhu, hak kepemilikannya, fil hauli, sebelum haul, artinya dalam perjalanan mau 1 tahun, udah bukan milik dia lagi itu barang atau harta. Walau lahzatan, meskipun sebentar hilang kepemilikannya. Tsumma ada ila milkihi, kemudian balik lagi ke pemilikan dia, fil hauli, di dalam perjalanan haulnya, 1 tahunnya. Bulan ke-8 hilang, udah bukan punya dia lagi. Nanti bulan 9 datang lagi. Aulam ya'ud, atau kagak balik-balik itu kepemilikan, udah punya orang dah. Au mata fi asna'il haul, atau orangnya wafat di pertengahan haul, saqototiz zakatu, maka gugur kewajiban zakatnya. Sebab syarat haulnya udah putus, ya, harus pulang dari haul yang dimulai tadi. Dia udah ngumpulin, ya, di pertengahan jalan hak kepemilikannya hilang, itu udah haulnya udah putus tuh. Nah, umpama dari Januari terus Agustus kepemilikannya hilang, punya orang. September ke dia lagi, mulainya dari September lagi tuh. Nah, terus September depan. Nah, atau kagak balik-balik kepemilikan, ya apalagi kagak balik-balik. Ya ditunggu lagi ntar kalau punya. Atau di pertengahan jalan meninggal orangnya, maka ahli warisnya nggak ada dibebankan untuk melanjutkan haul yang meninggal tadi. Ya ulang lagi haulnya. Ya, dilihat kapan itu mulainya, karena yang sebelumnya sudah tidak terhitung. Wa yabtadi'ul mushtari awil warithu al haula, dan orang yang membeli harta juga orang yang mewarisi memulai haulnya, memulai hitungan per tahunnya, min hini milkin, sejak ia memiliki harta tersebut. Ya, pas udah kepunyaan dia, kepemilikan dia, itu baru dihitung. Lakin akan tetapi in azala milkahu, apabila ia menghilangkan milkahu, akan kepemilikan dia, fil hauli, di dalam perjalanan haulnya menuju 1 tahunnya itu, azala, dia hilangin, firaron minaz zakati, karena menghindari zakat, fa innahu yukrahu, maka yang demikian dimakruhkan. Dia ogah zakat, dihilangin, ya, dia akalin. Wah, ini kalau memang Ramadan depan begini terus nih, zakat nih saya nih 2,5% nih, bulan Rojab diakalin, firoron tuh kabur, biar kagak bayar zakat, dihilangin kepemilikannya, apa dikeluarin buat beli apa segala macam. Nah, ini udah kagak jadi nisab lagi nih, orang udah kagak 180 juta, ya, dibeliin apa nih 30 jutanya, udah kagak jadi lagi. Nah, kan bisa mulai dari bulan itu. Nah, itu boleh tapi dimakruhkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram yang demikian. Kalau memang di perjalanan haulnya sedikit demi sedikit terkumpul sampai nisab terusin. Nah, ini sengajain biar kagak zakat, dikeluarin dan nih buat biaya-biaya yang sebenarnya nggak diperlukan. Nah, itu dimakruhkan. Kecuali biaya itu diperlukan. Nah, bi khilafi ma idza kana bihajatin fala yukrahu. Kalau kita nabung terus nih sampai sini nisabnya Ramadan depan, nah cuman ada keperluan nih, anak mau sekolah sampai segala macam, ini kan harus dari ini juga nih, emang lubangnya nih doang bagaimana? Nah, pasti keluarin, Ramadan itu kagak jadi senisab, ya udah gak wajib zakat dan kagak makruh, ya karena memang ada hajatnya, ada keperluannya.
Cuman kalau alasannya firor itu sengaja melarikan diri biar kagak bayar zakat, ya apa aja udah dikeluarin, padahal dia kagak perlu, niatnya untuk menghindar zakat, itu yang dimakruhkan. Wa yasihul bai'u, dan jual belinya tetap sah. Kalau ngomong jual beli tetap sah. Pama nih, tadi soal 10 juta, nah ini dikit lagi Ramadan kena ini zakat nih. Katakan zakatnya 10 juta umpama, lebih dari 10 juta, kita keluarin 1 juta aja nih, kita bebas nih dari zakat nih. Yang penting kita keluarin 1 juta, kata dia nih, daripada kita bayar 10 juta, akhirnya dikeluarin 1 juta, nggak nyampe nih sop Ramadan nih kan kagak jadi bayar. Nah, jual belinya tetap sah, ya, tetap boleh, tapi dalam hukum yang dimakruhkan. Jadi mendingan kita keluarin dikit sehingga nisabnya kagak jadi, daripada ntar udah sampai nisab lebih banyak dikeluarinnya, saking ogah itu dibayar zakat. Nah, ada juga yang begitu. Ada orang yang pengen banget bayar zakat. Ini kapan ya nisabnya nih? Dia pengen banget, duitnya kagak. Jadi pengen banget ngerasain bayar zakat mal tuh, sehingga dia bisa berbagi. Ada yang udah sampai diakal-akalin biar kagak jadi. Nah, yang mana dah tuh? Yang nyampe, yang ingat. Kalau orang zakat mal kan jadi ketahuan itu. Ya, jangan bilang zakat mal, ntar bisa ketahuan itu. Ya, bilang aja nih sedekah saya dalam hati sedekah wajib. Sedekah wajib maksudnya adalah ya zakat mal itu. Walau ba'a ba'dal hauli wa qabla al-ikhraji, dan jikalau ia menjual atau membelinya setelah haul, setelah 1 tahun, wa qabla al-ikhraji, dan sebelum mengeluarkan zakatnya. Tidak sampai 1 tahun dijual atau dibeli dari harta yang belum dikeluarin, batola fi qadri zakati, maka batalah pada ukuran zakatnya itu. Nah, umpama yang dikeluarin yang harusnya itu buat dizakatin, nah di situ yang batal. Artinya batal, harus tetap diganti buat yang nanti mustahik menerimanya. Wasahha fil baqi, dan sah pada sisanya. Umpama tadi 180 atau 200 dia gunakan, ada bagian yang buat orang, ada bagian yang sebenarnya bisa buat dia, yang sah yang buat dia sisanya. Tapi yang buat orang di zakat itu tetap ada kewajiban, ya, sehingga masih wajib dikeluarkan. Nah, itu harta-harta yang wajib dizakati hanya tadi yang disebutkan. Nanti akan kita bahas satu persatu tuh. Zakat binatang ternak harus berapa dulu, nisabnya ntar keluarnya berapa, binatang ternaknya apa aja. Nah itu per babnya ada pembahasan secara khusus.